Pusat Kursus Manual One Automatic Trio Banjarmasin Jalan Hasan Basri, Banjarmasin Utara, Kalimantan Selatan berpartner dengan Dudi Haliza Karwas Banjarmasin memberikan bimbingan One kursus mengemudi gratis pada 40 peserta. Mereka mengikuti pelatihan di Pusat Kursus Mengemudi terakreditasi ini selawas 14 hari, mulai dari bimbingan teori hingga mengemudi di jalan umum. Pusat Kursus Manual One Automatic LKP Trio Banjarmasin Jalan Hasan Basri, Banjarmasin Utara, Kalimantan Selatan berpartner dengan Dudi Haliza Karwas Banjarmasin memberikan bimbingan One kursus mengemudi gratis pada 40 peserta. Mereka mengikuti pelatihan di Pusat Kursus Mengemudi terakreditasi ini selawas 14 hari, mulai dari bimbingan teori hingga mengemudi di jalan umum. Di hari terakhir sebelum uji mengemudi di jalan, para peserta mendapatkan bimbingan khusus dari Ketua Lembaga Sertifikasi Kompetensi Pusat Insinyur Ade Sinarjo Danu, Baisukan, Minggu 8 Desember 2024. Bimbingan ini dimaksudkan untuk memantapkan peserta mengikuti ujian akhir dari kursus mengemudi gratis ini. Ketua Lembaga Sertifikasi Kompetensi Pusat Insinyur Ade Sinarjo Danu, Waitakuni Prima TV memudahkan ada dua materi yang akan diberikan pada sesi terakhir pelatihan ini, yaitu teori One praktek. Ujian teori dilakukan secara online, sedangkan praktik dengan langsung mengemudi di lapangan, mulai dari cara memarkir mobil, menggunakan lampu kiri kanan atau sen, serta terkait dengan standar uji kompetensi. Kalau praktek itu sebetulnya satu lebih kepada penguasaan pengendalian, ya, dari mulai start, standar keselamatannya apa, ketika masuk ruang kemudi standar keselamatannya apa, ya. Kemudian setelah itu mengendalikan kendaraan, yang berlatih atau diuji bagaimana cara mengendalikan setir pada saat itu. Dia dilatih bagaimana untuk memarkir kendaraan, dia berlatih bagaimana untuk maju dan jalan di jalan sempit. Jadi seperti itu. Berapa lama Pak itu Pak bisa? Satu siswa itu bisa sampai setengah jam. Setengah jam. Dan nanti akhirnya kalau ke lapangan mereka bisa dilepas dalam waktu berapa hari Pak? Sebetulnya mereka sudah melalui proses pelajaran pelatihannya. Pengujian ini adalah bentuk untuk apakah mereka sudah mencapai kompetensi atau belum. Artinya apa? Kalau sudah mencapai kompetensi, ya sebetulnya mereka sudah bisa jalan. Ya, sudah jalan. Dan kalau misalkan belum mencapai kompetensi pun, artinya sebetulnya ada hal-hal lain yang harus mereka pelajari, ada hal-hal lain yang harus mereka waspadai. Misalkan dia tidak berhasil parkir, berarti dia harus perhatikan tuh, hati lagi parkirnya, gitu sebetulnya. Jadi evaluasi atas proses yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi evaluasinya itu lebih banyak nanti ketika di lapangan mereka. Betul. Karena kan bakal mereka untuk di jalan kan praktek lapangan. Siap Pak. Apa yang diharapkan nanti kepada mereka Pak untuk kedepannya? Mereka jadi duta keselamatan sebetulnya. Karena ada orang yang bisa nyetir melalui sekolah mengemudi, ada orang yang bisa nyetir tidak melalui sekolah mengemudi. Nah, ketika bisa nyetir karena melalui sekolah mengemudi, dia dapat ilmu yang sesuai standar. Ya, bukan hanya bisa nyetir saja, tapi dia paham bagaimana untuk menjaga keselamatan dirinya dan orang lain pada saat berjalan. Juga etika tetap berlaku. Para peserta dalam uji praktek mengemudi ini diawasi oleh dua orang penguji, yaitu Ketua Lembaga Sertifikasi Kompetensi Pusat Insinyur Ade Sinarjo Danu serta Abdul Jabar, penguji dari Balikpapan, serta dibantu pimpinan One Instruktur Lembaga Kursus One Pelatihan Trio. Satu angkatan lagi. Setelah itu injak kopling, masukkan gigi, lalu rem tangannya dilepas. Apa Pak? Komunikasi.
Muhammad Dedi Setiadi, seorang peserta, memandangkan banyak ilmu yang didapat setelah mengikuti pelatihan, terutama terkait dengan rambu lalu lintas serta tidak perlu panik dalam mengendara. M. Dedi Setiadi menyatakan ucapan terima kasihnya pada instruktur LKP Trio yang telah memberikan bimbingan secara telaten wan sabar. Saya tadi Intinya tuh harus stabil. Tadi sedikit gugup aja. Terus jangan panik lah intinya. Perasaan tadi jangan panik. jangan panik. Ini yang pertama kali kan megang mobil atau gimana? Baru pertama kali saya Megang mobil. Selama pelatihan apa yang didapat? Selama pelatihan itu banyak yang didapat Pak, terutama mengetahui rambu lalu lintas, kedisiplinan seperti masuk mobil, terus mengendarai mobilnya gimana, dapat yang apa? Secara mengemudi dengan parkir yang benar gimana gitu. Harapan saya bisa lah lebih lancar lah dalam mengendarai mobil. Menurut saya untuk instrukturnya ramah, mudah dipahami, baik semua, ya mudah dipahami, mudah dipelajari lah. Itulah. Jadi ramah-ramah, sopan. Sementara Najwa Nur Aulia menyatakan melalui pelatihan ini akhirnya telah mengetahui tata cara mengemudi yang benar serta tata cara berlalu lintas di jalan. Setelah mengikuti pelatihan ini, Najwa Nur Aulia pun mengaku merasa lega dan mengucapkan terima kasihnya pada LKP Trio. Rasanya lega sekali. Kenapa? Leganya tuh di mana, Ding? Lebih gugup sih, Pak. Nah, menjalani yang pas zigzag tadi, juga pas parkir, posisi parkirnya itu rasa gugup tuh ada sedikit. Sebelumnya sudah pernah pegang mobil? Sebelumnya belum pernah, baru kali ini aja pas pelatihan PKK. Pas pelatihan PKK Ya. ini. Nah ini kan selama berapa hari semalam dilatih? 13 hari Pak, 13 kali pertemuan itu. 13 kali pertemuan sudah pegang mobil lah. Iya Pak, betul. Nah ini kalau di jalan paling kayak bedeng kalau di jalannya? Kalau di jalan bisa aja sih Pak, tapi ada dikit gugup. ada beda lah nih misalnya. Nah kalau Ada yang beda. kedepannya kayak gimana, Ding? Kedepannya ini sih Pak mau ngelancarin lagi. Ding, minta pendapatnya sedikit, Ding, di kursus pelatihan Trio ini seperti apa, Ding? Pelayanannya bagus banget, terus pelatihnya juga itu menjelaskan detail banget. Pimpinan LKP Trio Banjarmasin Armayani menyatakan wawasan tentang keselamatan berkendara dan keterampilan mengemudi harus dikuasai 40 peserta program pendidikan kecakapan kerja dari Direktorat Pembinaan Kursus wan Pelatihan Ditjen Vokasi Kemendikbud RI. Para peserta mengikuti pelatihan selama 14 hari dengan setiap pertemuan waktunya 8 jam. Jika lulus dari program ini, mereka bakal mengantongi sertifikat kompetensi yang bisa menjadi salah satu syarat dalam melamar kerja. Cara mereka yang pasti umurnya dari 17 sampai 24 tahun atau maksimalnya 25 tahun. Nah, dia tidak bekerja dan yang putus sekolah. Jadi alhamdulillah setelah di input masuk di aplikasi, mereka telah lolos di untuk verifikasinya, seleksi verifikasi. Oh jadi ini memang ada bantuan gitu maksudnya tuh Bu dari? Ya, ada bantuan dari pemerintah, dari Kemendikbud, itu program PKK. Ini berjalan setahun berapa kali Bu ada bantuan seperti itu? Kalau kami LKP Trio cuma ininya 1 kali 1 tahun. Kalau dari kami ya LKP Trio, maaf. LKP Trio Bu lah. Nah Bu ini kan nanti mereka kan nih mungkin ada yang dinyatakan lulus dan tidak lulus, itu seperti apa nantinya? Nanti itu yang menyatakan lulus tidak lulus adalah penguji. Dan hari ini kan mereka uji kompetensinya. Jadi nanti penguji yang akan menilai apakah mereka lulus atau tidak. Tapi semoga aja nanti lulus 100%. Pengujinya kelihatannya online atau gimana Bu? Kalau kita di sini ada yang online, ada yang offline. Jadi terbagi karena ada 2 penguji.
Nah, nanti kalau sudah lulus mereka ini dikemanakan Bu? Apakah direkrut Nanti seperti apa? direkrut di tempat kerja yang sudah bekerja sama dengan LKP Trio. Ada dudinya. Ada dudinya Bu lah. Nah Bu, harapannya Bu ke depan dengan mungkin ada rekan-rekan yang lain nanti ingin juga seperti ini, seperti apa Bu? Yang pasti untuk adik-adik yang belum mempunyai skill ya, kalaunya tahun depan nanti kita ada lagi, insya Allah nanti kita akan merekrut umurnya dari 17 sampai 25 tahun maksimalnya yang memang putus sekolah dan tidak bekerja. Armayani berharap Saban tahun akan mendapat kepercayaan program pendidikan kecakapan kerja dari Direktorat Pembinaan Kursus Wan Pelatihan Ditjen Vokasi Kementerian Republik Indonesia ini agar bisa turut serta menekan angka pengangguran sehingga mereka yang lulus memiliki kecakapan dapat terserap ke dunia kerja ataupun membuka lapangan pekerjaan.